Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang masa praaksara berdasarkan corak kehidupan. Semoga kalian diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang pembagian masa praaksara secara arkeologis. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kalian fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah bahwa kalian harus dapat menyebutkan periode atau pembagian zaman praaksara berdasarkan corak kehidupan. Ada zaman apa saja? Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri kehidupan manusia purba pada masa A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. B. Masa bercocok tanam. C. Masa perundagian. Yang ketiga, harus dapat menguraikan nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah kalian harus dapat menguraikan asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, mari kita masuk pada materi inti. Nah, materi inti kita kali ini adalah tentang pembagian atau periode zaman praaksara berdasarkan corak kehidupan. Ada berapa zaman atau ada berapa pembagiannya? Nah, pembagian zaman praaksara berdasarkan corak kehidupannya ada 3. Yang pertama disebut masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua disebut masa bercocok tanam. Yang ketiga masa perundagian. Dan itulah yang ketiga ya, masa perundagian yang ketiga. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Perhatikan ciri-cirinya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ciri-ciri kehidupan pada zaman ini, nah, manusia purba masih sangat tergantung pada alam. Jadi kehidupannya sangat bergantung pada alam. Dengan istilah lain disebut dengan food gathering. Kemudian yang kedua, hidupnya adalah nomaden. Apa artinya? Nomaden itu artinya hidup berpindah-pindah. Mengapa mereka berpindah-pindah? Karena misalnya mereka tinggal di daerah A, makanannya sudah habis, kan hidupnya tergantung pada alam. Sudah habis, secara berkelompok lagi mencari daerah yang banyak makanannya. Setelah habis misalnya ya mereka nomaden lagi. Atau mendapat serangan dari kelompok lain ya mereka nomaden. Nah itu, kemudian sudah ada pembagian tugasnya. Laki-laki melakukan perburuan, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, hasil kebudayaan pada masa ini berupa kapak berimbas, alat serpih, dan alat dari tulang. Sudah kita bahas ya bagaimana bentuk kapak berimbas, kapak serpih, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah masa bercocok tanam. Nah, pada masa ini memiliki ciri-ciri kehidupan. Ingat, bercocok tanam itu berarti menanam. Setelah menanam kan harus dirawat. Nah, setelah dirawat itu berarti dia harus menunggui. Kalau sudah menunggui berarti hidupnya menetap. Beda dengan yang tadi ya. Mereka hidupnya sangat bergantung pada alam. Di sini banyak makanan, mereka tinggal. Sudah habis, mereka pergi, hidupnya nomaden. Nah, itu perbedaannya. Jadi pada masa bercocok tanam ini hidup manusia purba sudah menetap. Kemudian bisa bercocok tanam. Kemudian mengembangbiakan binatang yang sudah melakukan peternakan, ya, memelihara hewan ternak. Kemudian yang keempat, mengembangbiakan binatang. Kemudian di sini sudah ada pemimpin. Pimpinannya disebut kepala kampung. Kemudian hasil kebudayaannya berupa kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan berupa gelang dari batu atau kulit kerang. Nah, di sini kepercayaannya berupa animisme dan dinamisme. Animisme artinya percaya pada kekuatan roh.
Kemudian dinamisme, percaya pada kekuatan benda. Kita ingat dalam pelajaran sebelumnya, ya, pada pelajaran sebelumnya tentang peninggalan pada zaman megalitikum, ada kubur peti, ada waruga. Nah, disimpan itu disimpan adalah kepala pimpinannya. Nanti setelah pimpinannya itu meninggal, rohnya itu dipuja. Supaya apa? Supaya kejayaannya, keperkasaannya, kegagahannya itu menurun pada yang memujanya. Jadi mereka memuja roh yang sudah meninggal. Nah, itu. Kemudian mereka juga dinamisme, percaya pada kekuatan benda. Mereka kadang-kadang menyembah pohon yang besar, mereka kadang-kadang menyembah gunung, mereka menyembah batu yang besar. Nah, itu. Jadi mereka juga karena apa? Di balik itu, di balik batu yang besar, kalau terjadi gunung berapi atau gunung meletus kan kadang-kadang suka mengeluarkan lahar. Karena dengan keterbatasan maka mereka supaya laharnya itu tidak keluar, mereka sembah batunya. Kemudian juga begitu juga dengan pohon yang sangat besar, mereka melakukan persembahan. Persembahannya itu dengan menggunakan dolmen, ya, menggunakan meja, kemudian yang disertai dengan sesajen. Nah, itu kepercayaannya. Ibu ulangi tadi masa bercocok tanam ini disebut juga masa food gathering, artinya mereka bisa menghasilkan makanan. Kalau masa berburu dan mengumpulkan makanan karena hidupnya masih tergantung pada alam disebut food gathering. Kalau yang ini disebut masa bercocok tanam disebut food producing. Ya, tadi ada sedikit kesalahan. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah masa perundagian. Perundagian merupakan kata imbuhan. Kata dasarnya adalah undagi. Undagi artinya orang atau sekelompok orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Misalnya membuat gerabah, membuat perhiasan, atau membuat sampan dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Pada masa undagi ini kehidupan manusia purba sudah semakin maju, di mana tadi kan sudah bisa bercocok tanam. Dari hasil bercocok tanam itu nanti ke daerah A bisa misalnya menghasilkan pepaya, daerah B menghasilkan mangga. Nah, nanti kan yang ini memakan pepaya terus bosan, yang ini memakan mangga terus bosan. Terjadi pertukaran. Ya, terjadi pertukaran. Pertukaran nama lainnya adalah barter. Jadi pada masa undagi ini mereka sudah mengenal sistem barter, artinya pertukaran barang dengan barang. Kemudian sudah bisa melakukan perdagangan antar pulau. Kemudian yang keempat sudah ada pengelompokan. Oh, ini kelompok petani, ini kelompok pedagang, ini pengrajin dan lain sebagainya. Jadi kehidupan mereka sudah mulai semakin membaik, semakin maju. Kemudian hasil berupanya, hasil kebudayaannya berupa seni ukir, seni pahat, seni bangunan maksudnya. Nah, mengalami perkembangan. Dengan demikian meningkat pemahatan terhadap apa? Arca atau patung dan pendirian bangunan batu untuk pemujaan. Nah, itu ya pada masa perundagian. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah tentang nilai-nilai budaya pada masa pra-aksara. Nilai apa saja yang dapat diambil dari kehidupan pada masa pra-aksara itu? Yang pertama adalah nilai religius. Nilai religius mereka sudah dimiliki, yaitu yang bersifat animisme dan dinamisme. Kemudian yang kedua adalah nilai gotong royong. Ingat, mereka membuat mencari makanannya itu kan dilakukan dengan cara berburu. Berburu tidak tidak perorangan, pasti secara berkelompok. Kemudian membangun rumah mereka lakukan secara berkelompok, secara bergotong royong. Sosialnya sudah sangat tinggi sekali. Mereka hidup berkelompok. Kemudian yang berikutnya adalah nilai musyawarah. Mereka biasanya musyawarah pada malam hari. Misalnya yang dipimpin oleh
kepala kampung atau kepala suku. Nah, mereka mau memusyawarahkan rumah siapa yang akan dibangun, bagaimana cara membangunnya bersama-sama. Kan nanti itu ada pembagian tugas ya. Laki-laki tugasnya mencari perburuan. Kalau perempuan tugasnya kan mengumpulkan makanan atau mengolah makanan. Nah, kalau misalnya ada yang ingin membuat rumah, mereka kan harus meninggalkan pekerjaan mereka sebagai pemburu atau berburu. Jadi mereka melakukan musyawarah. Apalagi ini musyawarahnya pada zaman mengumpulkan makanan. Mereka memusyawarahkan pada malam hari dikelilingi dengan api unggun, menilai bahwa makanan di daerah yang dia tinggali, dia tempatnya itu masih banyak atau tidak. Mereka musyawarahkan. Setelah dimusyawarahkan, apabila masih banyak ya mereka masih menetap. Apabila sudah habis, mereka nomaden, pergi ke tempat lain. Kemudian yang berikutnya adalah nilai keadilan. Sudah jelas ya, tugas perempuan dengan tugas laki-laki berbeda, sudah dibedakan. Yang kelima, sudah mengenal tradisi bercocok tanam. Yang keenam, yaitu sudah mengenal tradisi bahari. Tradisi bahari ini kapan? Nah, itu dibuktikan dengan mereka melakukan perdagangan antar pulau. Sudah bisa membuat perahu. Kemudian yang terakhir adalah tentang dari mana asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia menurut cerita, menurut buku sejarah kita berasal dari daerah Yunan, yaitu di daerah Cina Selatan. Mereka termasuk rumpun bangsa Austronesia. Secara bergelombang dan bertahap, bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia disebut bangsa Melayu, yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu bangsa Proto-Melayu dan bangsa Detro-Melayu. Proto-Melayu artinya Melayu tua. Apa maksudnya Melayu tua? Melayu tua artinya mereka datang terlebih dahulu, berangkat paling duluan. Kalau Detro-Melayu artinya Melayu muda, artinya mereka menyusul. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Nomor 1, sebutkan periode atau pembagian zaman praaksara berdasarkan corak kehidupannya. Ingat ada 3 ya yang tadi. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri manusia purba pada masa. Nah, bagaimana kehidupannya? Pada masa A, berburu dan mengumpulkan makanan. B, masa bercocok tanam. C, masa perundagian. Yang ketiga, uraikan nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, uraikan asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Itu pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.